Suara mesin bus berhenti di depan terminal kecil. Di pinggiran kota Jember, malam sudah turun sepenuhnya, menyelimuti jalanan yang masih basah oleh hujan sore tadi. Dara turun dengan tas ransel lusuh di punggung, menatap sekitar dengan mata yang bercampur antara gugup dan harap. Udara kota terasa berbeda dari desanya, lebih padat, lebih bising. Tapi juga terasa menjanjikan. Di kepalanya hanya ada satu niat, mencari hidup yang lebih baik agar ibunya tidak lagi kesulitan membayar utang warung dan biaya berobat. Sudah 3 bulan Dara bekerja di salon kecil di desanya. Tangannya terbiasa mencuci rambut orang, memotong ujung rambut pelanggan, dan menahan sabar ketika dimarahi karena hasil potongannya tidak rapi. Namun gaji yang ia terima tak pernah cukup. Kadang hanya 150.000 sepekan, itu pun harus dibagi untuk makan dan membantu ibunya. Maka ketika Maya, teman lamanya yang dulu bekerja di salon yang sama, menawarkan pekerjaan di kota dengan bayaran besar dan cepat, Dara tergoda. Maya datang dengan pakaian rapi, kulit lebih putih, rambut berkilau. Dara sempat tak mengenalinya. "Kamu kerja di mana sekarang, Mei?" tanya Dara waktu itu, kagum melihat kalung emas di lehernya. "Di karaoke, Ra, di Golden Star," jawab Maya dengan senyum lebar. "Kerjanya ringan, yang penting bisa bikin orang senang." Gajinya bisa 1 juta semalam kalau lagi ramai. Dara terdiam lama. Gadis karaoke menggantung di kepalanya. Ia pernah dengar tempat seperti itu, identik dengan dunia malam, dengan laki-laki mabuk dan perempuan berpakaian minim. Tapi Maya terlihat bahagia. Tidak seperti orang yang sengsara. Ketika Maya berkata, "Kalau kamu mau, aku bisa bantu masuk," Dara hanya mengangguk pelan, setengah yakin, setengah ragu. Namun di hatinya, suara lain berkata, "Cobalah, kamu tak punya apa-apa lagi di sini." Malam itu, setelah pamit dari ibunya dengan alasan ingin bekerja di salon kota, Dara naik bus menuju tempat baru itu. Ia tak tahu persis apa yang menunggunya. Keesokan harinya Maya menjemputnya di terminal. Dara terkesima melihat penampilan temannya yang kini benar-benar berubah. Mobil Avanza hitam berhenti di depan mereka. Dan Maya berkata santai, "Naik aja. Bos karaoke-nya yang suruh jemput." Dara tak berani menolak. Dalam hati ia merasa seperti memasuki dunia yang asing. Tapi juga memikat. Gedung Golden Star Karaoke terletak di pinggiran kota. Tampak megah dengan papan neon warna ungu yang menyala terang. Bertuliskan huruf besar Golden Star Family and Executive Room. Dari luar terlihat ramai dan gemerlap. Tapi begitu Dara masuk, hawa ruangan itu berubah. Wangi parfum bercampur alkohol, musik dangdut remix berdentum, dan tawa laki-laki yang dibuat-buat. Perempuan dengan pakaian ketat lalu lalang menggoda pelanggan yang duduk di sofa empuk. "Ini tempat kerjaku," kata Maya sambil tersenyum kecil. "Kamu nanti bantu di bagian lobi hostess dulu. Kalau udah terbiasa, baru bisa naik ke room." Dara mengangguk. Ia mencoba menelan rasa canggung yang mulai tumbuh. Matanya menatap sekeliling. Warna lampu biru, botol minuman di meja, dan deretan perempuan cantik dengan riasan tebal. Semua tampak percaya diri dan menggoda. Sementara dirinya, dengan wajah polos dan pakaian sederhana, terasa seperti bayangan di antara cahaya gemerlap. Malam pertamanya bekerja terasa panjang. Dara ditugaskan menyambut pelanggan yang datang, menuangkan minuman, dan menemani mereka berbicara. Ia berusaha tersenyum meski tidak tahu harus berkata apa. Kadang ia hanya duduk diam sambil mendengarkan tawa para lelaki yang mulai mabuk. Beberapa di antaranya mencoba menyentuh tangannya, dan ia menepis halus sambil berpura-pura tertawa. Hatinya berdebar keras, tapi Maya yang duduk di seberang ruangan mengedipkan mata, memberi isyarat agar ia tenang. Setelah jam 2 dini hari, ketika tempat itu mulai sepi, Dara duduk di ruang ganti bersama para pemandu lain. Di cermin panjang yang berdebu, ia menatap wajahnya sendiri. Bedak murah yang ia pakai sudah luntur, lipstik hilang, rambut berantakan. Sementara di sebelahnya, para wanita lain tertawa sambil menghitung uang tip. Mereka berbicara tentang pelanggan kaya, hadiah jam tangan, atau hotel mewah tempat mereka diajak menginap. "Kalau kamu cuma duduk diam gitu, ya nggak bakal dapat tip banyak," sindir salah satu perempuan bernama Rani. Dara hanya tersenyum kecut. "Aku belum biasa. Biasa-biasain. Di sini kalau mau hidup enak, harus berani," sahut yang lain disambut tawa keras. Malam-malam berikutnya berjalan hampir sama. Dara berusaha menyesuaikan diri,
Ia mulai belajar cara berbicara lembut, menatap mata pelanggan, dan tersenyum di waktu yang tepat. Tapi tetap saja, kebanyakan pelanggan memilih duduk dengan Maya atau Rani. Dara hanya kebagian pelanggan sisa. Laki-laki tua yang cepat mabuk atau pemuda yang hanya ingin minum tanpa bicara, setiap kali menerima amplop tip yang tipis, hatinya terasa sesak. Ia selalu ingat ibunya di kampung yang menunggu kiriman uang. Dara mulai berpikir keras, apa aku salah jalan? Gumamnya suatu malam di kamar kos kecilnya. Ia menatap uang 100.000 yang tersisa, cukup hanya untuk makan 2 hari. Tapi keesokan harinya, ia kembali ke Golden Star, tersenyum palsu, dan berpura-pura bahagia seperti yang lain. Dalam diam, Dara mulai mengagumi Maya. Temannya itu bisa membuat pelanggan tergila-gila, memuji-muji, bahkan memberi hadiah mahal. Kamu pakai apa sih, Mei? Tanya Dara suatu kali, penasaran. Kok bisa semua orang suka sama kamu? Maya tertawa kecil sambil memoles lipstiknya di depan cermin. Rahasia, Ra. Tapi yang pasti aku nggak cuma modal senyum. Maksudnya, Maya menatapnya sekilas lewat pantulan cermin, lalu berbisik. Kamu percaya susuk? Kata itu membuat Dara terdiam. Ia pernah mendengar istilah itu waktu kecil. Dulu neneknya sering bercerita tentang perempuan yang menanam jarum emas di tubuhnya, agar tampak menawan, katanya. Kalau susuk itu rusak, pemakainya bisa celaka. Dara menelan ludah. Kamu pakai? Maya tersenyum samar. Kadang kalau mau naik, kita harus berani bayar harga. Dunia ini nggak butuh orang baik, tapi orang yang berani. Perkataan itu menempel di kepala Dara hingga berhari-hari. Setiap kali melihat Maya dihampiri pelanggan dengan senyum kagum, Dara merasa iri. Ia ingin juga seperti itu, diperhatikan, dihargai, tidak diremehkan. Tapi di sisi lain, ada ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Suatu malam setelah jam kerja, Dara berjalan pulang sendirian melewati gang kecil di belakang karaoke. Lampu-lampu temaram, anjing menggonggong di kejauhan. Ia berhenti sejenak di depan cermin kecil, di toko yang sudah tutup, menatap bayangannya sendiri. Wajahnya pucat, mata sembab karena kurang tidur. Kalau aku bisa lebih cantik, lebih menarik, mungkin hidupku akan berubah, gumamnya lirih. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma melati samar entah dari mana. Dara tak tahu bahwa malam itu adalah awal dari jalan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Jalan menuju dunia di mana kecantikan harus dibayar dengan jiwa, dan di kejauhan, di balik gunung berkabut tempat seorang wanita tua tinggal, seolah ada suara kecil berbisik pelan, aku tahu keinginanmu, Dara, dan aku bisa memberikannya. Kalimat itu terus terngiang di kepala Dara malam demi malam. Ia tidak tahu kenapa. Tapi setiap kali menatap wajahnya di cermin kamar kos yang pengap, suara itu seolah nyata, berbisik di telinganya. Dara memandangi kulitnya yang mulai kusam, lingkar hitam di bawah mata yang makin pekat, dan bibirnya yang kehilangan warna. Hari-hari di Golden Star semakin berat. Ia merasa semakin tersingkir. Pelanggan yang dulu sempat menyapanya kini lebih memilih duduk bersama Rani atau Maya. Dari balik meja bar, Dara sering melihat mereka tertawa riang, dikelilingi cahaya lampu warna-warni, sementara dirinya duduk sendiri dengan gelas kosong. Kalau terus begini, aku nggak akan pernah naik. Mei, keluh Dara suatu malam. Ketika mereka sedang bersiap di ruang ganti, Maya meliriknya melalui cermin, kamu manis kok, Ra. Tapi di tempat kayak gini, manis aja nggak cukup. Terus aku harus gimana? Aku udah belajar berdandan, pakai parfum mahal. Tapi tetap aja pelanggan nggak ada yang nempel. Maya tersenyum samar, kamu masih polos, Ra. Cowok-cowok sini suka yang bisa bikin mereka lupa rumah. Dara terdiam, memandangi teman-temannya yang sibuk bersolek. Rani menata payudaranya agar tampak lebih menonjol, sementara yang lain menyemprot parfum di leher dan dada. Mereka tampak percaya diri. Dara merasa seperti bayangan di antara cahaya. Malam itu ia hanya mendapat 2 pelanggan yang datang sebentar, tanpa memberi tip. Setelah jam tutup, Dara membantu membersihkan meja. Dari ruang sebelah terdengar tawa Maya yang masih bersama pelanggan tetapnya. Dara berhenti sejenak, menatap cermin besar di dinding, dan bergumam, aku nggak secantik mereka. Aku nggak punya pesona itu. Beberapa hari kemudian, gosip aneh mulai beredar di antara para pemandu. Salah satu perempuan baru, Lucy, tiba-tiba menjadi primadona. Padahal wajahnya biasa saja, tapi semua pelanggan tergila-gila.
Dara mendengar bisik-bisik dari belakang ruang rias. Katanya si Lucy itu pasang susuk, lalu bisik salah satu pemandu sambil menahan tawa. Masa? Di mana pasangnya? Katanya di bibir sama dada. Dukun dari Gunung Argopuro. Katanya sakti banget. Dara pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya berdegup kencang. Nama dukun dan susuk yang dulu hanya cerita neneknya kini terasa nyata. Ia mulai memperhatikan Lucy diam-diam. Memang benar. Cara Lucy berjalan lebih anggun, suaranya lembut. Tatapannya seolah bisa menembus hati siapapun. Malam-malam berikutnya, Dara semakin terpuruk. Setiap kali melihat pelanggan yang memilih Lucy atau Maya, dadanya terasa sesak. Ia mulai menghitung penghasilannya yang makin sedikit. Dalam hati, ia menyesali keputusannya merantau. Namun setiap kali memikirkan ibunya di desa yang menunggu kiriman uang, semangatnya kembali bangkit, meski dengan rasa malu dan tertekan. Suatu malam ketika mereka semua sedang bersiap bekerja, Maya mendekatinya. Kamu kayaknya stres banget. Ra, iya Mai, aku udah coba semua cara, tapi nggak ada yang berubah. Aku cuma pengen bisa seperti kalian. Diperhatikan, dihargai. Maya menatapnya lama, lalu berbisik. Kalau kamu serius, aku bisa kenalin ke seseorang. Seseorang? Bu Sumi dukun pengasihan banyak yang udah coba, dan hasilnya nyata. Dara langsung terdiam, nama itu membuat hatinya berdebar. Kamu yakin gak bahaya, Mei? Kalau kamu takut gak usah. Tapi aku cuma bilang, di dunia kayak kita, kalau gak mau ditindas, dia harus punya daya tarik lebih. Maya tersenyum tipis. Bu Sumi bukan dukun jahat kok. Dia cuma bantu orang yang mau berubah. Sejak malam itu, Dara tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan tawaran Maya. Setiap kali memejamkan mata, ia membayangkan dirinya tampil cantik dan memukau seperti Maya. Bayangan tentang pelanggan yang memberi uang dengan mudah, tentang ibunya yang tersenyum bahagia di rumah, semua menari-nari di pikirannya. Tapi di sela-sela itu, muncul juga bayangan seram. Jarum kecil menembus kulit, darah yang menetes, dan wajahnya sendiri yang pudar. Beberapa hari berlalu, akhirnya Dara memberanikan diri bertanya, Mei, Bu Sumi itu tinggal di mana? Maya tersenyum tipis. Di lereng gunung agak jauh dari kota, biasanya aku ke sana malam Jumat. Kalau kamu mau ikut, siapin hati aja. Orangnya nggak suka banyak tanya. Dia minta bayaran berapa? Kadang uang, kadang sesajen, tapi yang paling penting, kamu harus yakin sama keinginanmu. Malam Jumat pun tiba, udara kota lembab, langit mendung. Maya menjemput Dara dengan sepeda motor. Mereka melaju melewati jalanan sepi, menuju arah pegunungan. Lampu kota perlahan menghilang, digantikan hutan dan jalan berbatu. Di kejauhan kabut tipis mulai turun, hanya suara jangkrik yang menemani perjalanan mereka. Setelah hampir 1 jam, mereka tiba di depan rumah tua yang dikelilingi pohon bambu. Rumah itu remang dengan lampu minyak menggantung di teras. Di depan pintu, tergantung janur kering dan sesaji bunga melati. Dara menelan ludah. Ini rumahnya. Iya, jawab Maya pelan. Jangan ngomong apa-apa dulu, biarkan Bu Sumi yang mulai. Pintu kayu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit panjang. Dari dalam muncul seorang wanita tua berpakaian hitam. Rambutnya panjang beruban, matanya tajam tapi tidak jahat. Wajahnya tampak tenang, tapi aura di sekitarnya terasa berat. Masuklah, ucapnya dengan suara serak namun berwibawa. Dara dan Maya masuk. Ruangan itu penuh aroma dupa dan bunga kenanga. Di sudut ruangan tergantung cermin besar dan beberapa kendi tanah liat. Bu Sumi duduk di depan meja kecil, menatap Dara tanpa berkedip. Anak ini mau apa datang ke tempatku? Maya menunduk. Dia ingin terlihat lebih menawan, Bu. Biar rezekinya lancar. Bu Sumi menatap Dara lama sekali, hingga gadis itu merasa tubuhnya lemas. Kau masih muda, kenapa tak percaya pada dirimu sendiri? Dara menelan ludah lalu berbisik. Aku sudah berusaha, tapi tak ada yang berubah. Aku cuma ingin bisa disukai. Aku ingin ibu di kampung bangga sama aku. Bu Sumi tersenyum samar. Keinginanmu sederhana, tapi hatimu masih takut. Kecantikan sejati kadang harus dibayar dengan sesuatu dari dalam dirimu. Kalau kau hanya ingin memikat mata, susuk bisa menolongmu. Tapi kalau hatimu kotor, susuk itu akan menelanmu. Ucapan itu membuat Dara menggigil. Namun di saat yang sama, ada perasaan hangat yang aneh di dadanya, seperti keyakinan baru. Ia menunduk dalam, suara hatinya berbisik, kalau ini satu-satunya jalan,
Aku akan ambil risikonya. Bu Sumi mengambil kendi kecil berisi minyak beraroma melati, meneteskan sedikit di telapak tangan Dara. Kalau kau siap, datanglah malam Jumat depan. Siapkan kembang 7 rupa dan seuntai rambutmu sendiri. Setelah itu kecantikan akan menjadi milikmu. Tapi ingat, jangan pernah menangis di bawah bulan purnama. Kata-kata itu menggema di kepala Dara sepanjang perjalanan pulang. Di balik ketakutannya, tumbuh perasaan baru. Rasa percaya diri yang perlahan berubah menjadi obsesi. Ia menatap langit dari atas motor Maya yang melaju di jalan sunyi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dara berbisik pada diri sendiri dengan suara yang bergetar. Aku akan jadi yang paling cantik, apapun caranya. Kalimat itu terus Dara ulangi dalam hati selama seminggu penuh. Ia bekerja seperti biasa di Golden Star, tapi pikirannya tak pernah tenang. Setiap malam, bayangan wajah Bu Sumi dengan tatapan tajamnya muncul di benaknya. Kata-kata kecantikan sejati. Kadang harus dibayar dengan sesuatu dari dalam dirimu. Seolah bergaung di telinganya, malam Jumat berikutnya akhirnya tiba. Udara terasa dingin, langit mendung, dan suara kodok bersaut-sautan di sepanjang jalan pegunungan. Dara duduk di belakang motor Maya dengan tas kecil berisi bunga 7 rupa, dan sehelai rambutnya sendiri yang diikat dengan benang merah. Tangan Dara dingin, bukan hanya karena udara, tapi juga karena rasa takut yang merayap pelan di jantungnya. Mereka tiba di rumah Bu Sumi menjelang tengah malam. Rumah itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Asap dupa mengepul di udara, bercampur aroma melati yang menusuk hidung. Dari dalam terdengar suara gemerincing seperti lonceng kecil. Maya menepuk bahu Dara pelan. Kamu yakin mau lanjut? Dara menatap ke arah rumah yang temaram itu, lalu mengangguk. Aku udah siap. Begitu mereka melangkah masuk, pintu kayu berderit pelan seolah menyambut. Di dalam, hanya ada satu lampu minyak kecil yang menggantung di langit-langit. Dinding bambu dipenuhi kain putih, bertuliskan huruf-huruf Jawa kuno. Di tengah ruangan, Bu Sumi duduk bersila mengenakan jubah hitam. Rambutnya dibiarkan terurai hingga menyentuh lantai, wajahnya setengah tertutup bayangan. Anak ini sudah siap? Tanya Bu Sumi dengan suara serak yang dalam. Maya menunduk. Sudah Bu, dia datang dengan hati yakin. Baik, yang tidak yakin tak boleh lewat ambang pintuku. Jawabnya dingin. Dara melangkah maju dengan gemetar. Ia meletakkan bunga 7 rupa dan rambutnya di depan Bu Sumi. Dukun tua itu menatapnya lama, lalu mengangguk kecil. Kau punya wajah yang tenang tapi hatimu gelisah. Itulah bahan paling kuat untuk susuk pengasihan. Bu Sumi mengambil kendi kecil dari sampingnya, membuka tutupnya, dan mengeluarkan aroma melati yang begitu pekat hingga membuat kepala Dara sedikit pusing. Ia kemudian menyalakan 2 batang lilin hitam di sisi kanan dan kiri kendi, lalu menaburkan bunga ke dalam mangkuk perak. Duduk bersila, jangan bicara, ya perintahnya. Dara mengikuti dengan patuh. Ia merasa jantungnya berdegup keras. Bu Sumi mengambil jarum kecil dari kain hitam. Jarum itu terbuat dari emas putih yang berkilau redup dalam cahaya lilin. Jarum ini bukan sekadar logam. Ini perantara antara tubuh dan keinginanmu. Sekali ditanam, ia akan hidup bersama darahmu. Dara menelan ludah, menatap jarum itu dengan ngeri. Namun ia tak berani menolak. Ritual pun dimulai. Bu Sumi meneteskan minyak melati di ujung jarum, lalu membaca mantra pelan dalam bahasa yang tak dimengerti. Suaranya bergema di ruangan, berat dan bergetar, seperti berasal dari tempat yang jauh. Saat itu, Dara merasakan udara di sekitarnya berubah dingin, dan aroma melati yang tadi menenangkan kini terasa mencekik. Buka sedikit bibirmu, kata Bu Sumi. Dara patuh. Jarum emas itu perlahan menusuk kulit bawah bibirnya. Rasa sakitnya tajam, tapi tak ada darah yang keluar. Hanya sensasi panas menjalar hingga ke tenggorokan. Ia ingin menjerit, tapi lidahnya terasa keluh. Sekarang di dada, lanjut Bu Sumi. Ia menyentuh dada kiri Dara dengan ujung jarum, tepat di atas jantung. Kali ini Dara menahan napas. Jarum itu menusuk dalam, dan tiba-tiba tubuhnya gemetar hebat. Rasa hangat menjalar cepat, seperti api yang menari di bawah kulitnya. Bu Sumi berhenti, lalu meniup dupa hingga asapnya memenuhi ruangan. Selesai. Dara masih terengah-engah. Apa yang terjadi pada tubuh saya, Bu? Susuk itu telah menyatu dengan darahmu. Sekarang kau akan terlihat indah di mata siapapun yang menatapmu, dan kata-katamu akan terdengar manis bagi siapa saja yang mendengarnya.
Dara menunduk. Apakah ada yang harus saya lakukan? Bu Sumi mengangguk pelan. Ada 2 pantangan yang harus kau ingat seumur hidupmu. Ia mengangkat jarinya satu persatu. Pertama, jangan pernah menangis di bawah cahaya bulan purnama. Air matamu akan membuat susuk itu meleleh, dan panasnya bisa membakar tubuhmu dari dalam. Dara menelan ludah, wajahnya tegang. Dan yang kedua, jangan pernah menolak cinta tulus dari laki-laki yang benar-benar menyentuh hatimu. Jika kau melakukannya, susuk akan berbalik menolakmu. Dan semua cinta yang datang padamu akan berubah menjadi kebencian. Dara terdiam. 2 pantangan itu terdengar aneh. Tapi ia tak berani bertanya. Saya mengerti. Bu Sumi tersenyum tipis. Ingatlah, kecantikan ini bukan milikmu. Ia hanya menumpang di tubuhmu. Kalau kau menyakitinya, ia akan mengambil tubuhmu sebagai ganti. Suasana hening sejenak, hanya suara lilin yang berdesis dan gemerisik bambu di luar. Lalu Bu Sumi mematikan lilin hitam dengan jari telunjuknya. Seketika, ruangan menjadi gelap total. Dara merasakan seolah ada sesuatu yang berputar di dalam tubuhnya, seperti arus hangat yang menelusuri urat-urat darahnya. Ketika lampu minyak dinyalakan kembali, wajahnya tampak sedikit berbeda di cermin tua yang tergantung di dinding. Kulitnya terlihat lebih halus, matanya lebih berkilau. Ia menyentuh pipinya, merasakan kehangatan yang aneh. Sekarang pulanglah, kata Bu Sumi pelan. Jangan bicara dengan siapapun sampai matahari terbit. Maya menggandeng tangan Dara keluar dari rumah itu. Angin malam pegunungan terasa menusuk tulang, tapi tubuh Dara justru terasa hangat. Ia diam sepanjang perjalanan pulang, masih memikirkan perasaan aneh yang berputar di dalam dadanya, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di bawah kulitnya, bernafas bersamaan dengan detak jantungnya. Setibanya di kamar kos, Dara menatap dirinya di cermin. Lampu redup memantulkan wajah yang terasa asing. Bibirnya tampak lebih merah alami, matanya lebih dalam, dan kulitnya seolah bercahaya samar. Ia menyentuh dadanya, merasakan denyutan lembut di tempat jarum ditanamkan. Ini aku? Bisiknya pelan, namun di balik rasa kagumnya ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Tubuhnya terasa berat, seolah membawa beban baru. Dan di ujung malam itu, sebelum terlelap, Dara sempat mendengar bisikan halus di telinganya. Suara perempuan, lembut namun dingin. Mulai malam ini kecantikanmu bukan lagi milikmu sendiri, Dara. Dara membuka mata dengan terkejut, tapi kamar itu sepi. Ia memeluk tubuhnya, mencoba menenangkan diri. Hangat di dadanya belum juga hilang, justru semakin terasa kuat, menyatu dengan napasnya, dengan darahnya. Di luar jendela, bulan bulat utuh menggantung di langit. Cahayanya menyusup lewat celah tirai. Dara menatapnya sebentar, lalu memalingkan wajah, takut melanggar pantangan pertama, bahkan sebelum sempat menikmati hasilnya. Di dalam hatinya, perasaan aneh bersemayam. Campuran antara bahagia, takut, dan rasa ingin tahu yang tak terkendali. Ia belum tahu, malam itu adalah awal dari hidup baru. Hidup yang akan memberinya semua yang ia inginkan, sekaligus mengambil semua yang ia punya. Hangat di dada itu tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali Dara menarik napas dalam, ia bisa merasakannya berdenyut pelan. Seakan hidup, seakan ada sesuatu di sana yang terus berbisik tanpa suara. Dan malam itu, saat matanya terpaku pada bayangan rembulan di balik tirai, Dara sama sekali belum mengerti seberapa besar perubahan yang akan terjadi pada dirinya. 3 hari setelah ritual bersama Bu Sumi, Golden Star terasa berbeda di matanya. Saat Dara melangkah masuk ke ruang lounge karaoke itu, semua mata seperti otomatis tertuju padanya. Para pelanggan yang sebelumnya hanya melirik sekilas atau bahkan mengabaikannya, kini memandangi wajah Dara dengan tatapan terpaku. Bahkan suara musik dangdut remix yang biasanya memekakkan telinga, terasa seperti meredup saat ia lewat. Dara, sini dong, temani gue malam ini. Teriak seorang pria paruh baya yang sudah biasa datang ke tempat itu, Pak Tony. Pelanggan yang dulu tak pernah sekalipun meliriknya. Dara terkejut, tapi senyum mengembang otomatis di bibirnya. Senyum itu berbeda, lembut, manis, dan seperti punya daya tarik tak kasat mata. Ia melangkah anggun. Entah sejak kapan ia bisa melangkah seanggun itu. Setiap gerakannya terasa teratur, penuh pesona. Di pojok lain, seorang pelanggan muda yang baru pertama datang juga langsung berdiri.
menghampirinya, dan berkata dengan mata berbinar, "Mbak, temani saya aja ya, saya pesan room VIP khusus buat kita berdua." Situasi ini benar-benar tak pernah terjadi sebelumnya. Biasanya Dara hanya duduk diam, menjadi pilihan terakhir. Tapi malam itu, semua orang berebut memanggil namanya Maya yang melihat dari jauh hanya bisa mengangkat alis. Cepet amat dia berubah. Gumamnya lirih, separuh kagum, separuh curiga. Malam demi malam, pesona Dara semakin menjadi-jadi. Senyumannya membuat orang lupa waktu. Tatapan matanya menembus kulit, membuat siapapun yang menatap merasa seperti dunia berhenti berputar. Suara tawanya lembut, menenangkan, seperti melodi yang bikin dada terasa hangat. Dara tak perlu berbuat banyak, cukup menatap dan berbicara. Pelanggan akan mengeluarkan uang tanpa pikir panjang. Uang mengalir deras. Dalam seminggu, penghasilannya melesat jauh di atas Maya dan pemandu karaoke senior lainnya. Tas-tas kertas berisi uang tip menumpuk di bawah tempat tidurnya. Dan Dara mulai terbiasa menghitung lembaran ratusan ribu setiap malam dengan senyum puas di bibirnya. Perubahan tak hanya terjadi pada cara orang memandangnya, tapi juga pada dirinya sendiri. Dara mulai memakai makeup yang lebih berani, eyeliner tajam, lipstik merah bata yang memancarkan keanggunan menggoda. Rambut hitamnya ia rebonding, dan tubuhnya ia rawat dengan lulur mahal dari salon terkenal. Pakaian yang dulu hanya kemeja biasa kini berganti dress ketat, gaun mini, atau tank top sutra. Suatu malam saat ia menatap dirinya di cermin kamar kos, Dara hampir tak mengenali wajahnya sendiri. Kulitnya bersinar, matanya seperti punya magnet. "Aku cantik," bisiknya pelan. "Aku bukan Dara lagi." Dan seolah menjawab bisikannya sendiri, Dara mengganti nama panggungnya. Saat seorang pelanggan baru bertanya siapa namanya, ia tersenyum kecil dan menjawab, "Dewi." Nama itu melekat begitu saja. Sejak malam itu, Dewi menjadi primadona Golden Star. Setiap kali namanya disebut, ruangan langsung riuh. Para pelanggan berebutan memesan room VIP. Jika Dewi yang menemani, manajer karaoke bahkan memberinya jam kerja fleksibel dan bonus yang tak main-main. "Gila Dewi, baru beberapa minggu, tapi kau udah kayak artis sini," celetuk Rina, pemandu senior, dengan nada setengah iri. Dara hanya tersenyum, matanya menyipit tajam. "Rezeki nggak bakal ketuk pintu dua kali, Rin. Kalau datang harus langsung digenggam." Rina mendecak pelan, tak berani membantah. Tatapan Dara akhir-akhir ini membuat orang gugup, terlalu tajam, terlalu memikat. Maya pun mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Dulu mereka selalu duduk bersama, ngobrol ringan, saling curhat soal pelanggan. Tapi sekarang, setiap Maya menatap mata Dara, ada hawa dingin yang tak bisa ia jelaskan. Tatapan itu seperti menguliti, seolah menempatkan Maya di posisi paling rendah. "Dara, Dewi." Maya mencoba tersenyum suatu malam. "Kau berubah, ya, bukan cuma tampilannya, tapi auramu juga beda." Dara hanya mengangkat alis. "Beda gimana?" "Entahlah, kayak ada sesuatu di matamu. Dulu matamu lembut, sekarang kayak apa?" Dara mendekat, suaranya pelan tapi menusuk. "Kayak bisa nelen siapa aja," jawab Maya. Jujur tapi gugup, alih-alih marah. Dara tertawa pelan, namun tawa itu terdengar seperti getaran yang merayap di kulit. "Kalau orang punya sesuatu yang orang lain nggak punya, wajar kan kalau tatapannya beda?" katanya santai. Namun ada nada mengancam di balik kalimat itu. Maya menelan ludah. Ia masih ingat ritual malam itu. Ia tahu Bu Sumi bukan orang sembarangan. Dan melihat perubahan Dara sekarang, Maya tak lagi sekadar kagum. Ia mulai takut. Sementara itu, Dara menikmati perubahannya. Setiap kali berjalan melewati lorong karaoke, pelanggan menoleh. Beberapa bahkan rela mengantre untuk sekadar duduk di sebelahnya. Wajahnya kini seperti cahaya di tengah ruangan redup, mencuri semua perhatian. Ia bahkan mulai terbiasa dengan perasaan aneh di dadanya. Denyutan hangat yang kini terasa seperti kekuatan. Uang Dara makin menumpuk. Ia menyewa kamar kos yang lebih besar, membeli tas dan sepatu mahal. Bahkan punya perhiasan emas tipis yang melingkar di pergelangan tangan dan lehernya. Dara juga mulai membayar perawatan tubuh rutin ke salon ternama di kota. Semua pemandu lain melihatnya sebagai bintang baru. Namun, seiring pesonanya yang kian kuat,
Sisi lain dirinya perlahan terkikis, Dara semakin jarang tertawa tulus. Tatapannya tajam, licin, dan setiap senyum seolah hanya topeng. Ia tak sadar bahwa setiap gerak tubuhnya kini bukan sepenuhnya miliknya. Ada sesuatu yang ikut menggerakkannya dari dalam, seperti bayangan yang tak terlihat. Suatu malam, Maya memperhatikannya dari jauh, Dara atau Dewi, begitu semua orang memanggilnya kini, berdiri di tengah ruangan lounge, disorot lampu warna keemasan. Pria-pria berkerumun di sekelilingnya, tertawa memuja seolah ia Dewi sungguhan. Tapi yang membuat Maya merinding bukan kerumunan itu, melainkan tatapan Dara yang kosong sesaat sebelum ia tersenyum lagi. Tatapan itu gelap, tajam, seperti milik seseorang yang bukan lagi Dara yang dulu ia kenal. "Dara, kau di mana?" Maya berbisik pelan tapi tak ada jawaban. Yang ada hanya Dewi, sosok baru yang lahir dari susuk pengasihan Bu Sumi. Malam makin larut, tawa, musik dan suara gelas beradu memenuhi udara. Tapi di balik semua kemewahan itu, Dara tak sadar satu hal. Setiap pesona punya harga, dan harga itu cepat atau lambat akan ditagih. Pagi berikutnya, Dara kembali bekerja di Golden Star. Saat ia melangkah masuk ke dalam ruangan karaoke yang terang benderang, semua mata sontak menoleh ke arahnya. Para tamu, pemandu, bahkan resepsionis di depan meja kaget sesaat. Seolah sedang melihat sosok yang berbeda, Dara yang biasanya tampak sederhana kini terlihat seperti keluar dari dunia lain. Kulitnya memantulkan cahaya lampu, rambutnya tergerai rapi meski hanya disisir sekali, dan suaranya saat menyapa terdengar lembut, nyaris seperti nyanyian pagi Dara. Ujar Tono, salah satu staf bar yang selama ini nyaris tak pernah menyapanya. Tatapannya penuh kekaguman. Dara tersenyum samar, dan senyum itu membuat lelaki itu mematung sesaat. Dalam hati Dara merasa aneh, ia tak melakukan apapun. Tapi semua orang terlihat seperti terpikat begitu saja. Saat malam tiba, dan Golden Star mulai ramai oleh pengunjung, perubahan itu semakin jelas. Para tamu yang biasanya cuek padanya kini justru berebut untuk memanggil namanya. Seorang lelaki paruh baya bahkan langsung berdiri dari sofa begitu melihat Dara lewat. Mas, itu siapa?" "Baru ya?" bisik salah satu tamu lain. "Bukan, itu Dara. Tapi kok cantik banget sekarang ya?" Saut temannya tak percaya. Dara dibawa masuk ke satu room besar yang diisi 4 pria berdasi rapi. Musik dangdut pelan mengalun, botol minuman keras tersusun rapi di meja. Biasanya Dara akan duduk kaku, bingung menanggapi lelucon para tamu. Tapi malam itu, semua berjalan begitu alami. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar manis, setiap tawa terdengar ringan dan menggoda. Para pria itu terus menuangkan minuman, tertawa terbahak-bahak, dan tak lelah memuji penampilannya. "Suaramu lembut banget, Dara, kayak penyanyi radio," kata salah satu tamu sambil menatapnya tak berkedip. Masa sih?" Dara tertawa kecil dan tawa itu membuat keempat pria di ruangan itu seperti kehilangan akal. Tak butuh waktu lama, namanya mulai terdengar ke seluruh penjuru Golden Star. Malam itu, ia mendapat 5 tamu dalam satu malam. Jumlah yang biasanya butuh seminggu untuk ia capai. Uang tip mengalir deras. Tangan-tangan tamu berebut memberinya lembaran ratusan ribu rupiah. Bahkan ada yang menyelipkan uang di tangannya dengan tatapan mabuk kepayang. Dalam waktu beberapa hari saja, kehidupan Dara berubah drastis. Dulu ia sering duduk di pojokan bar, berharap ada tamu yang memanggil namanya. Kini, justru tamu-tamu itu yang antre ingin satu ruangan dengannya. Dara merasa seperti hidup dalam mimpi. Ia membeli gaun-gaun baru dengan potongan elegan, sepatu hak tinggi yang berkilau, dan parfum mahal yang membuatnya semakin memikat. Pemandu lain hanya bisa melirik dengan campuran iri dan tak percaya. Maya yang selama ini menjadi teman dekatnya, diam-diam memperhatikan semua perubahan itu dengan hati yang berat. Awalnya ia senang karena Dara berhasil bangkit, tapi semakin hari tatapan Dara terasa lain, tajam, menusuk tapi memikat. Setiap kali Maya menatap mata Dara, ia merasa seolah ada sesuatu yang menarik dari dalam dadanya. "Lo kenapa?" tanya Dara suatu malam saat mereka duduk bersebelahan di ruang ganti. Maya tersentak. Enggak apa-apa lo. Cantik banget sekarang. Kayak bukan Dara yang dulu." Dara terkekeh pelan, membetulkan antingnya. Orang bisa berubah. Perubahan bukan hanya dari luar. Dalam
dalam hati, Dara mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Ada kalanya saat ia tersenyum, jantungnya berdegup kencang bukan karena gugup, melainkan karena ada getaran hangat di dada kirinya, tepat di tempat susuk itu ditanam, seolah ada kekuatan yang mengalir pelan, membuat semua orang di sekitarnya tunduk pada pesonanya. Suatu malam, Dara berjalan melewati lorong belakang Golden Star sendirian. Lampu redup, suara musik dangdut dari dalam ruangan terdengar samar. Di lorong itu, 2 orang pemandu senior sedang merokok. Mereka dulu sering meremehkannya, tapi malam itu mereka hanya terdiam saat Dara lewat. Tatapan mereka penuh iri dan takjub. "Lihat deh, sekarang dia kayak Dewi," bisik salah satu dari mereka. "Iya, padahal dulu siapa yang mau satu room sama dia?" jawab yang lain dengan nada tak percaya. Dara melangkah pelan, tapi dalam hatinya ada keangkuhan kecil yang mulai tumbuh. Ia merasakan sensasi menyenangkan saat orang-orang memujanya. Tatapan mata mereka seperti bahan bakar yang membuatnya semakin percaya diri. Ia tak lagi canggung saat menggoda tamu, tak lagi merasa kecil saat berdiri di antara pemandu lain. Ia kini menjadi pusat perhatian. Uang yang ia dapatkan pun makin banyak. Dara mulai membeli perhiasan emas, tas bermerek dan gawai terbaru. Di kamar kosnya yang dulu sederhana, kini tergantung beberapa gaun mahal yang ia beli dari toko butik. Ia bahkan menyewa kamar yang lebih besar dan lebih mewah. Dengan dinding berwarna krem dan lampu gantung kecil di atas ranjang, Dara merasa dirinya naik satu tingkat dalam kehidupan. Namun di balik semua kemewahan itu, Maya mulai merasa semakin jauh darinya. Dara sering pulang larut malam, kadang mabuk ringan, dan semakin jarang berbicara hangat seperti dulu. Tatapan matanya dingin, indah tapi dingin. "Lu sadar nggak? Tatapan mata lu sekarang tuh bikin orang ngerasa aneh," ujar Maya pelan suatu malam di dapur kos. Dara menatapnya lama. Matanya seperti menembus dinding dada Maya. Senyumnya samar, tapi ada ketegasan di sana. Aneh atau kagum? Maya menggigit bibir, tak bisa menjawab. Ia sadar ada sesuatu di balik keindahan itu. Sesuatu yang bukan milik Dara sepenuhnya. Di malam-malam tertentu, saat bulan purnama bersinar terang, Dara selalu menutup tirainya rapat-rapat. Ia tak tahu apa yang akan terjadi jika melanggar pantangan Bu Sumi. Tapi di dalam dadanya, rasa hangat itu berubah menjadi berat. Setiap kali cahaya bulan menyusup ke dalam kamarnya, seolah susuk itu berdenyut pelan, mengingatkannya bahwa pesona ini bukan miliknya sepenuhnya. Dan yang paling membuat Maya takut adalah tatapan mata Dara. Tatapan itu bukan lagi milik gadis polos dari desa yang dulu ia kenal. Ada sesuatu yang hidup di balik mata itu. Sesuatu yang menuntut perhatian, kekaguman, bahkan kepatuhan. Seolah Dara telah berubah menjadi sosok lain. Perubahan itu begitu cepat dan memabukkan. Dalam waktu kurang dari sebulan, Dara telah menjelma dari gadis pemalu menjadi primadona Golden Star. Para tamu menjulukinya Dewi Malam. Sebutan yang membuat Dara semakin melambung. Ia mulai percaya bahwa dunia ini memang miliknya. Dan semua orang akan tunduk pada pesonanya. Yang tidak ia sadari, setiap kilau cahaya yang menyelimuti tubuhnya membawa bayangan gelap yang pelan-pelan tumbuh di belakangnya. Hingga suatu malam, seorang pria datang ke Golden Star dan mengubah segalanya. Namanya Reno. Bukan tipe pelanggan yang suka menggoda atau menghamburkan uang. Ia datang dengan kemeja sederhana, raut wajah tenang, dan pandangan mata yang hangat. Berbeda dengan pria-pria lain yang haus akan pesona Dara, Reno menatapnya tanpa nafsu, melainkan dengan ketulusan yang menenangkan. "Nama kamu Dara, ya?" tanyanya lembut sambil menuang minuman ke gelas Dara. Dara tersenyum tipis. "Iya mas, biasanya tamu yang baru langsung minta ditemani sama Maya atau Winda. Kok malah milih aku?" Reno tersenyum samar. "Entah kenapa aku ngerasa nyaman aja waktu ngelihat kamu. Kamu beda dari yang lain." Kalimat itu sederhana, tapi menyentuh hati Dara dengan cara yang tak ia pahami. Malam itu, mereka menghabiskan waktu hanya dengan berbicara. Tak ada godaan, tak ada sentuhan. Reno bercerita tentang pekerjaannya sebagai teknisi, tentang masa kecilnya di kampung, dan tentang ibunya yang sudah tua. Dara mendengarkan, tertawa kecil, lalu diam saat Reno memintanya menceritakan kisahnya sendiri. "Kalau kamu?" tanya Reno. Dara menunduk. "Aku cuma perempuan yang lagi nyari cara buat hidup lebih baik." "Dara," ujar Reno pelan, "nggak semua hal di dunia ini harus kamu jual buat bisa hidup lebih baik." Kata-kata itu
menghantamnya seperti angin dingin. Sejak malam itu, Dara mulai menantikan kedatangan Reno setiap hari. Ia bahkan menolak beberapa pelanggan, tetap hanya untuk bisa duduk dan berbicara dengannya. Reno tak pernah berbuat kurang ajar. Ia hanya menatap, mendengarkan, dan sesekali menggenggam tangan Dara ketika ia terlihat lelah. Dalam genggaman itu, ada kehangatan yang berbeda. Bukan seperti hawa panas yang biasa ia rasakan saat susuk di tubuhnya bereaksi terhadap perhatian orang lain. Ini hangat, manusiawi, namun semakin dekat mereka, semakin Dara merasa gelisah. Setiap kali Reno menatapnya dalam, bagian dada kirinya berdenyut pelan. Seperti menolak sesuatu, ia teringat pantangan Bu Sumi malam itu. Jangan menolak cinta tulus dari laki-laki yang menyentuh hatimu. Tapi bagaimana jika cinta itu justru membuatnya lemah? Bagaimana jika itu mengancam kemewahan yang telah susah payah ia raih? Beberapa minggu kemudian, Reno memberanikan diri mengutarakan isi hatinya. Mereka duduk di taman kecil belakang Golden Star, tempat Dara biasa mengambil udara segar sebelum pulang. "Dara," ucap Reno pelan, "aku tahu kerjaanmu ini bukan hal yang gampang. Tapi aku serius sama kamu. Aku pengen kamu berhenti dari sini. Aku pengen kita mulai hidup baru bareng." Dara terdiam lama, hatinya bergejolak. Sebagian dirinya ingin menerima, ingin percaya bahwa kebahagiaan sejati mungkin datang dari cinta yang sederhana. Tapi sisi lain dari dirinya menolak keras. Dunia malam telah memberinya segalanya. Uang, perhatian, kekuasaan kecil di atas meja karaoke. Ia tak siap melepaskannya begitu saja. "Reno," suaranya bergetar, "kamu nggak tahu apa-apa soal aku. Aku nggak bisa hidup tanpa ini semua." Reno menatapnya dalam, matanya teduh tapi tegas. "Kamu bisa. Kamu cuma takut kehilangan hal yang sebenarnya nggak pernah benar-benar jadi milikmu." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada Dara. Ia berdiri menatap Reno dengan emosi yang bercampur, antara marah, takut, dan sedih. "Kamu pikir gampang ninggalin semua ini? Kamu pikir dunia luar akan nerima aku, perempuan kayak aku? Kalau aku nerima kamu, kenapa kamu nggak percaya?" "Karena aku nggak butuh dikasihani," seru Dara, suaranya meninggi. "Aku udah cukup menderita buat dapetin semua ini. Aku nggak akan ngelepasnya cuma karena kata-kata manis dari laki-laki yang baru kenal aku beberapa minggu." Reno terdiam. Tatapan lembutnya perlahan berubah sendu. Ia tahu Dara menolak. Tapi yang lebih menyakitkan baginya adalah melihat bagaimana Dara tak lagi mengenali dirinya sendiri. "Baik," ucapnya pelan. "Kalau itu yang kamu mau." Reno berjalan pergi tanpa menoleh. Dara berdiri mematung. Dada kirinya terasa sangat panas, seperti terbakar dari dalam. Nafasnya berat, dan malam terasa semakin gelap. Saat ia menatap langit, bulan purnama bersembunyi di balik awan, dan dalam kesenyapan itu, suara samar terdengar di telinganya. "Kau telah menolak cinta yang tulus, Dara." Dara terjatuh berlutut, memegangi dada kirinya. Denyutan aneh yang selama ini hanya terasa hangat, kini berubah menjadi rasa sakit. Ia menggigit bibir, menahan jerit. Dalam pandangan matanya yang kabur, ia melihat bayangannya sendiri di genangan air hujan di tanah. Bayangan yang tersenyum ke arahnya dengan mata yang tak lagi terlihat, seperti miliknya sendiri. Sejak malam itu, keanehan mulai datang. Dara sering terbangun di tengah malam dengan tubuh dingin dan keringat bercucuran. Ia bermimpi melihat Reno berdiri di depan kamarnya, memanggil namanya dengan suara serak. Tapi setiap kali ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Di cermin, matanya terlihat lebih gelap dari biasanya, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik tatapan itu. Ia mencoba mengabaikannya, tapi tubuhnya mulai memberikan tanda-tanda yang tak wajar. Setiap kali ia memandang pria lain dengan senyum manis, dadanya terasa berdenyut seperti disetrum. Kadang wajahnya mendadak pucat, seolah darahnya berhenti mengalir. Faya yang memperhatikan perubahan itu mulai cemas. "Lu kenapa, Dara? Makin hari makin aneh aja, pucat, suka bengong, lu sakit?" Dara hanya tersenyum samar. "Enggak, Mei, aku cuma capek." Namun malam-malam berikutnya tak lagi sama. Ada bayangan hitam yang selalu mengikuti setiap langkahnya, terutama ketika lampu-lampu Golden Star mulai padam menjelang subuh. Ia kadang melihat sosok samar di ujung lorong, siluet perempuan yang tersenyum dengan wajahnya sendiri. Reno tak pernah datang lagi ke Golden Star setelah malam itu. Dara mencoba melupakannya, menenggelamkan diri dalam kerja dan uang. Tapi entah kenapa, setiap kali ia menatap cermin, bayangan Reno selalu muncul di belakangnya.
Tatapannya tajam, seperti mengingatkannya pada sesuatu, dan di setiap denyut sakit di dadanya, suara itu terus berbisik dari dalam tubuhnya. Pantangan pertama telah kau langgar, Dara. Cinta tulus telah kau tolak, sekarang bayarnya akan datang. Malam itu untuk pertama kalinya, Dara tak bisa menatap dirinya sendiri di cermin tanpa merasa takut. Kilau kecantikannya kini terasa seperti kutukan yang perlahan mulai menelan dirinya dari dalam. Malam itu Dara duduk di depan cermin besar di kamar kosnya, menatap pantulan wajah yang dulu ia banggakan. Tapi kini, sesuatu terasa janggal. Cahaya lampu redup membuat kulitnya tampak lebih pucat dari biasanya. Bibirnya memang masih merah, tapi ada garis tipis hitam di bawah mata yang tak hilang. Meski ia sudah menutupi dengan bedak tebal, ia menghela napas panjang, mencoba tersenyum, namun refleksi di cermin tidak langsung menirunya. Senyum itu muncul setengah detik lebih lambat, seolah bayangan dirinya sedang menunggu perintah lain. Dara menatap lebih dalam. Sorot matanya tampak berbeda, dingin, kaku, dan hidup dengan cara yang tak manusiawi. Aku cuma capek, gumamnya pelan sambil mengusap wajah, tapi ketika tangannya menyentuh pipi, ia merasakan sesuatu yang aneh. Kulitnya dingin, nyaris seperti menyentuh batu. Sejak malam ia menolak cinta Reno, tubuh Dara memang mulai menunjukkan perubahan-perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Awalnya hanya mimpi buruk. Ia bermimpi berjalan sendirian di lorong gelap yang dipenuhi cermin. Dalam setiap pantulan, ia melihat dirinya sendiri, tapi bukan sebagai Dara. Bayangan itu memiliki kulit membusuk, mata merah menyala, dan bibir yang terkoyak. Setiap kali ia berlari, bayangan-bayangan itu tertawa keras, mengejek, lalu berkata dengan suara serak, "Cantikmu sebentar lagi habis, Dara." Dara selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, napasnya tersengal, dan jantung berdebar keras. Ia mencoba menganggapnya sekadar mimpi, tapi lama-lama batas antara mimpi dan kenyataan mulai kabur. Kadang ia mendengar bisikan saat sedang berdandan, kadang melihat bayangan bergerak di belakangnya. Padahal ia sendirian. Suatu pagi, Maya mengetuk pintu kamar Dara dengan wajah cemas. "Lu nggak kerja malam ini? Bos sudah nyariin. Katanya banyak tamu nyariin lu." Dara menatapnya dengan mata sayu. "Aku lagi nggak enak badan, Mei." "Udah seminggu lo ngomong gitu," sahut Maya. Duduk di tepi ranjang. "Gue serius, lu kelihatan aneh. Muka lu pucat banget, lo sakit ya?" Dara tersenyum lemah. "Dokter bilang aku sehat, tapi aku ngerasa kayak ada yang salah dari dalam." Maya menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Lo inget Bu Sumi? Dukun yang dulu lo datengin. Gue rasa lo harus balik ke sana. Mungkin ada yang salah sama susuk itu." Wajah Dara seketika berubah tegang. "Jangan ngomongin itu lagi, Mai. Aku nggak mau balik ke sana." "Kenapa? Lo takut?" "Bukan takut." Dara menatap cermin di depannya yang sedikit buram. "Aku cuman ngerasa kalau aku balik ke sana, semuanya bakal makin buruk." Padahal jauh di dalam hatinya, Dara tahu sesuatu telah berubah sejak malam pantangan itu dilanggar. Setiap kali ia menatap cermin, ia melihat kilatan cahaya aneh di dalam matanya. Kadang bayangannya tersenyum sendiri meski wajahnya datar. Kadang refleksinya menatapnya dengan pandangan jijik. Suatu malam, saat Dara akhirnya memaksakan diri bekerja lagi di Golden Star, semua orang memperhatikan kehadirannya dengan campuran takjub dan ngeri. Wajahnya memang masih cantik, tapi ada sesuatu yang mengusik. Cantik itu terasa terlalu kaku, terlalu sempurna, seperti topeng yang melekat erat. Ketika ia tertawa, pelanggan di sebelahnya justru terdiam. "Lo nggak apa-apa, Dara?" tanya salah satu dari mereka dengan wajah ragu. Dara mengerutkan kening. "Kenapa?" Pria itu menunjuk pipinya pelan. "Tadi, mata lo kayak merah banget, kayak keluar darah tipis." Dara langsung memegang wajahnya dengan panik dan berlari ke toilet. Di sana ia menatap dirinya di cermin. Benar, dari sudut mata kirinya menetes cairan merah gelap seperti darah, tapi hanya beberapa detik saja. Sebelum lenyap tanpa bekas, ia terisak kecil memegangi dinding. "Apa yang terjadi padaku?" Bisiknya hari demi hari. Kondisi Dara makin buruk. Ia sering merasa tubuhnya panas seperti terbakar dari dalam. Tapi kulitnya justru semakin dingin. Di malam hari, ia mendengar suara tawa pelan dari bawah tempat tidurnya. Pernah suatu kali, saat ia mematikan lampu untuk tidur, ada suara berbisik dari arah jendela. "Kau cantik, Dara, tapi sebentar lagi." "Tidak lagi," Dara menjerit, menyalakan lampu tapi tak ada siapa pun.
Ia menangis histeris sampai subuh. Saat pagi datang, matanya bengkak dan kulit di sekitar bibirnya tampak sedikit kehitaman. Seolah ada sesuatu yang mulai membusuk dari dalam. Maya yang datang pagi itu langsung terkejut. "Ya Tuhan, Dara, lu kenapa? Muka lu kayak kebakar." Dara buru-buru menutupi wajah dengan tangan. "Jangan lihat, aku cuma kurang tidur." "Ini bukan kurang tidur. Lu harus cari pertolongan." "Udah, Mai. Aku bilang aku baik-baik aja," bentaknya dengan suara parau. Suasana kamar mendadak sunyi. Maya memandangi sahabatnya itu dengan rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Ia tak lagi melihat Dara yang dulu. Yang duduk di depannya sekarang adalah seseorang dengan mata kosong dan bibir gemetar, seolah sedang berjuang melawan sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa malam kemudian, Dara tak sanggup tidur sama sekali. Ia duduk di kursi menghadap cermin, menatap bayangannya yang tampak semakin asing. Tiba-tiba, refleksi di cermin bergerak duluan. Mengangkat kepala dan tersenyum sebelum ia melakukannya. Dara menahan napas, ngeri. Bayangan itu berbisik lirih. "Kau tahu, Dara, kecantikan punya masa, dan masamu hampir selesai." Dara menjerit dan melempar cermin itu hingga pecah. Potongan kaca berserakan di lantai, memantulkan wajahnya dalam serpihan-serpihan kecil. Tapi, dalam setiap pecahan itu, ia melihat hal yang sama. Dirinya sendiri dengan kulit retak dan mata hitam legam. Keesokan harinya, Dara mencoba pergi ke dokter, namun hasil pemeriksaan membuatnya semakin bingung. Dokter mengatakan bahwa ia dalam kondisi sehat sempurna, tak ada tanda-tanda penyakit apapun. Meski tubuhnya terus terasa sakit dan lemah, kadang pasien yang stres berat bisa merasa seolah tubuhnya rusak. Kata dokter itu lembut, tapi Dara tahu, ini bukan soal stres, ini kutukan. Setelah keluar dari klinik, Dara berjalan pulang dengan langkah gontai. Hujan turun pelan, menambah dingin di tubuhnya, yang sudah seperti es di kejauhan. Samar-samar ia melihat sosok perempuan tua berdiri di tikungan jalan, mengenakan selendang hitam dan tersenyum ke arahnya. Wajah itu, Bu Sumi. Dara berhenti menatap tajam. Tapi ketika berkedip, sosok itu menghilang begitu saja, menyisakan aroma melati yang menusuk hidung. Dara berlari pulang dengan napas tersengal. Hatinya gemetar malam itu. Ia menyalakan semua lampu di kamar, tapi tetap merasa gelap. Setiap bayangan di dinding seolah hidup. Tubuhnya bergetar, kulitnya mulai gatal dan panas. Ia memegangi dada kirinya, tempat susuk ditanam, dan merasakan denyutan kuat yang membuatnya hampir pingsan. Tangannya gemetar, napasnya memburu dalam kepanikan. Ia berteriak, "Bu Sumi, lepasin aku. Aku nggak mau ini lagi." Tapi tak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang berbalik menjadi tawa. Dalam kesunyian malam yang panjang itu, Dara sadar satu hal. Pesona yang dulu ia anggap anugerah kini berubah menjadi azab. Dan seiring waktu berjalan, tanda-tanda kehancuran itu semakin jelas. Tubuhnya, jiwanya, dan bahkan bayangannya sendiri kini perlahan menolak untuk menjadi Dara yang sama. Tubuhnya, jiwanya, dan bahkan bayangannya sendiri kini perlahan menolak untuk menjadi Dara yang sama. Kalimat itu berputar di kepala Dara malam itu. Seperti mantra, ia duduk di tepi ranjang dengan mata kosong, memandangi jemarinya yang kini tampak pucat dan dingin. Satu persatu kuku jarinya mulai rapuh, mudah patah, dan kulit di bawahnya tampak seperti terbakar dari dalam. Nafasnya berat, mimpi buruk tak lagi datang hanya saat tidur. Mereka kini hidup bersamanya di dunia nyata. Malam itu Golden Star kembali ramai. Musik dangdut dan tawa pelanggan mabuk menggema hingga ke jalan. Dara memutuskan datang. Meski tubuhnya lemah, ia tahu wajahnya tak lagi secantik dulu. Tapi ia tak punya pilihan lain. Uang tabungannya menipis, sementara rasa sakit di tubuhnya semakin sering datang. Saat melangkah masuk ke ruangan karaoke, beberapa pelanggan memandangnya aneh. Itu Dara ya? Kok beda ya? Kayak orang sakit, bisik salah satu dari mereka. Dara pura-pura tak mendengar. Ia menunduk, tersenyum tipis, lalu duduk di dekat seorang pria yang terlihat mabuk berat. Pria itu, Benny, pelanggan lama yang dulu sering memberinya tip besar, langsung menyeringai Dara. Akhirnya nongol juga, "Gue kangen cantik." Dara memaksa tersenyum. "Aku cuma sebentar aja malam ini, Bang. Lagi nggak enak badan." Benny menatapnya tajam, lalu meneguk bir dari botolnya. "Lu sombong sekarang ya. Dulu waktu masih sepi, lu manis banget. Sekarang udah laku, jadi susah disentuh."
Dara menarik napas dalam, mencoba sabar. Aku nggak sombong, Bang. Aku cuma capek. Tapi Beni malah menepuk pahanya dengan kasar. Kalau capek, ya istirahat di sini aja di pangkuan gue, ayo sini. Katanya sambil menarik tangannya. Dara menepisnya spontan. Jangan, Bang. Aku bilang aku nggak mau. Pria itu mendengus, wajahnya merah karena alkohol. Lo pikir gue nggak bisa beli lo? Ia menampar pipi Dara keras-keras hingga tubuhnya tersentak. Suasana ruangan mendadak hening. Semua orang menoleh. Dara menatapnya dengan mata merah berkaca-kaca. Pipinya berdenyut sakit. Bos karaoke bergegas masuk dan menegur keras. Tapi Beni keburu mendorong Dara hingga jatuh ke lantai. Pelacur sombong. Dulu lo datang ke meja gue minta minum. Sekarang lo pura-pura suci. Dara berusaha bangkit. Tapi tubuhnya gemetar. Aku bukan pelacur. Suaranya nyaris tak terdengar. Namun sebelum sempat menegakkan diri, Beni menendangnya sekali lagi. Bos dan beberapa pekerja lain segera menarik pria itu keluar sambil berteriak. Dara hanya diam di lantai, menatap kosong. Musik kembali mengalun pelan. Tapi hatinya hancur sepenuhnya. Rasa malu, sakit, dan ngeri bercampur jadi satu. Ia berjalan pelan keluar dari ruangan tanpa menoleh, sementara semua mata memandang dengan kasihan atau jijik. Di luar gedung, udara malam menusuk kulitnya yang dingin. Bulan purnama menggantung besar dan bulat di langit. Cahayanya memantulkan kilau pucat di wajah Dara, yang masih basah air mata. Ia sedang berjalan ke belakang gedung, ke area kosong yang gelap, tempat pembuangan botol dan sampah plastik. Di sana ia terduduk lemas di tanah berdebu, air matanya mengalir tanpa henti. Aku cuma pengen hidup tenang. Kenapa semua malah jadi begini? Bisiknya. Namun semakin lama ia menangis, tubuhnya mulai terasa panas luar biasa. Dada kirinya berdenyut keras. Tempat susuk ditanam seolah terbakar. Dara menggenggamnya kuat-kuat sambil terisak. Sakit. Tolong. Tiba-tiba rasa nyeri menjalar ke seluruh wajahnya. Ia menatap langit, berusaha bernafas. Tapi dadanya terasa berat. Dari mata kirinya, menetes cairan merah gelap, bukan air mata, melainkan darah. Dara menjerit pelan, "Ai tidak! Tolong!" Kilau bulan purnama membuat wajahnya tampak mengerikan. Kulit di pipinya mulai memucat keabu-abuan, dan dari bawah kulit tampak sesuatu yang bergerak. Jarum-jarum kecil berkilau, berusaha keluar dari dalam. Dara mencakar wajahnya sendiri, berusaha menghentikan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Keluar! Keluar dari aku! Ia berteriak histeris. Tubuhnya kejang, darah menetes dari hidung dan mulut. Suara tulangnya bergemeretak seperti kaca retak. Dari pori-pori wajahnya, keluar benda tipis berwarna keemasan. Jarum-jarum kecil susuk yang dulu membuatnya cantik. Tapi kini, mereka keluar bersama darah, meninggalkan luka terbuka yang perih. Ia jatuh tersungkur di tanah, menahan rasa sakit yang tak bisa diukur dengan kata. Nafasnya tersengal, dan setiap tarikan napas membawa darah segar dari bibirnya. Suaranya parau, memanggil-manggil nama Tuhan di sela jeritannya. Di sela jeritan itu, Dara melihat bayangan perempuan berdiri di bawah cahaya bulan. Sosok Bu Sumi mengenakan kebaya hitam dan senyum mengerikan di wajahnya. "Sudah kubilang, Dara, kecantikan punya harga," ucapnya dengan suara berat, bergema di antara angin malam. Dara menggeleng lemah. Aku nggak mau lagi. Ambil aja semua. Tolong hentikan sakitnya." Bu Sumi hanya tersenyum. "Tidak bisa, Nak." Seusuk yang menolak tuannya akan mencari jalannya sendiri keluar. Kau sudah melanggar pantangan. Kau menolak cinta dan malam ini kau bayar semuanya. Dara berteriak lagi, memegangi wajahnya yang kini penuh darah. Jarum-jarum emas terus keluar dari kulitnya satu persatu. Dari pipi, dari leher, bahkan dari ujung bibirnya. Setiap kali satu jarum keluar, tubuhnya bergetar hebat seperti tersengat listrik. Cahaya bulan semakin terang, membuat tubuh Dara tampak berkilau aneh di antara darah dan logam. Angin berhembus kencang, membawa aroma melati yang menusuk hidung. Maya yang sedang keluar lewat pintu belakang karena hendak pulang, kebetulan melihat pemandangan itu. Ia menjerit kaget, "Dara! Astaga, Dara!" Ia berlari menghampiri sahabatnya yang sudah tergeletak di tanah. Begitu Maya menyentuhnya, tubuh Dara panas seperti bara api. "Jangan sentuh aku!" Dara berbisik lemah, darah mengalir dari sudut matanya. Semuanya keluar ke semua dosa-dosa itu. Maya menangis ketakutan, memeluknya erat.
Kita ke rumah sakit. Ayo, aku bantu. Tapi tubuh Dara sudah hampir tak bergerak. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Aku cuma pengen bebas, Mei. Dalam detik berikutnya, tubuh Dara menegang lalu terkulai lemah. Jarum-jarum terakhir keluar dari kulitnya, jatuh berdering pelan di tanah bercampur darah. Maya menatap dengan wajah pucat, tak mampu berkata apa-apa. Di bawah cahaya bulan purnama, Dara tampak seperti patung emas rusak. Indah tapi hancur, hening, hanya suara angin dan isak Maya yang tersisa malam itu. Namun tepat sebelum pingsan, Maya melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari bibir Dara yang berlumuran darah, muncul senyum samar. Senyum yang sama seperti refleksi di cermin yang dulu sering dilihatnya. Dan di udara, samar-samar terdengar bisikan lirih yang menggema di telinganya. Kecantikan itu kutukan, dan malam ini, kutukan itu menemukan jalannya. Senyum samar di bibir Dara semalam menjadi bayangan terakhir yang terus terpatri di benak Maya. Ia tak tahu kapan tepatnya pingsan. Hanya tahu saat membuka mata, pagi sudah datang. Dan sinar matahari menembus sela-sela atap seng di belakang gedung karaoke Golden Star. Udara pagi itu dingin, tapi bukan dingin yang menenangkan. Dingin yang menusuk dan mengandung sesuatu yang ganjil. Maya perlahan bangkit dengan kepala berat dan pakaian yang masih basah oleh air mata serta darah kering. Ia menoleh ke tanah dan jeritannya langsung memecah kesunyian. Astaga, Dara! Suaranya menggema sampai ke dalam gedung karaoke. Tubuh Dara terbaring kaku di tanah berdebu. Posisi tangannya terentang seolah mencoba meraih sesuatu yang tak pernah sempat digapai. Wajahnya bukan lagi wajah Dara yang dikenal Maya. Kulitnya hangus di beberapa bagian, tapi bukan seperti terbakar api, melainkan dari dalam, seolah sesuatu meledak di balik kulit itu. Mata Dara terbuka lebar. Bola matanya memutih seperti kaca retak. Di sekitarnya berserakan puluhan jarum emas kecil yang berkilau terkena cahaya matahari, seperti sisa-sisa dari kutukan yang akhirnya lepas. Beberapa karyawan Golden Star datang tergesa setelah mendengar teriakan Maya. Mereka berhenti seketika, terpaku melihat pemandangan di hadapan mereka. Ya Tuhan, itu Dara. Salah satu dari mereka berbisik. Suaranya bergetar, panggil polisi. Teriak seorang lainnya. Tapi bahkan setelah 1 jam berlalu, tak ada yang berani mendekati tubuh Dara. Mereka hanya berdiri agak jauh, menutup hidung karena bau amis bercampur hangus menyengat udara. Ketika petugas kepolisian akhirnya datang, suasana di sekitar karaoke sudah penuh dengan warga yang penasaran. Garis polisi dipasang, dan tubuh Dara perlahan diangkat menggunakan tandu. Seorang polisi muda menunduk memandangi logam-logam kecil di tanah. Ini apa, Pak? Seperti jarum, tapi warnanya emas, Komandan Tim. Seorang pria paruh-baya yang sudah sering menangani kasus pembunuhan. Mengernyit, ambil semuanya, kita kirim ke lab, tapi jaga jarak. Jangan sampai kena tangan. Maya berdiri tak jauh dari situ, tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi, mata bengkak karena tangis. Dia bukan dibunuh, bukan oleh manusia. Bisiknya lirih, tapi cukup keras hingga polisi di dekatnya menoleh. Apa maksud Anda? Tanya polisi itu. Maya menatap tubuh Dara yang sudah ditutup kain putih. Semalam aku lihat sendiri, tubuhnya keluarin jarum. Darahnya mendidih. Dia terbakar dari dalam. Polisi saling berpandangan. Salah satunya mencatat di buku kecil, sementara yang lain hanya menghela napas. Nanti saja ceritanya di kantor, Mbak. Sekarang tolong tenang dulu. Namun Maya justru menatap mereka dengan tatapan kosong. Kalian gak akan percaya. Sama seperti aku dulu gak percaya. Ketika tim forensik datang, mereka segera melakukan pemeriksaan awal. Seorang dokter muda berbisik pelan. Setelah membuka sebagian kain penutup tubuh, lihat ini, jaringan kulitnya gosong dari dalam. Tapi tak ada tanda terbakar api luar, panasnya muncul dari tubuh sendiri. Seperti terbakar dari dalam tubuh, sahut rekannya. Ya, dan lihat luka-luka kecil ini, ia menunjuk pada beberapa titik kecil di wajah dan dada Dara. Ini seperti bekas benda logam keluar dari bawah kulit. Para petugas terdiam sesaat, merasa ngeri sendiri dengan apa yang mereka lihat. Nah, tak ada logika medis yang bisa menjelaskan fenomena itu. Salah seorang petugas bahkan menolak melanjutkan setelah melihat jarum kecil yang masih menancap di bibir bawah Dara. Kabar kematian Dara menyebar cepat. Dalam waktu beberapa jam, Golden Star ditutup sementara.
Pihak manajemen mencoba menenangkan karyawan, tapi rasa takut sudah menular seperti wabah. Banyak yang bisik-bisik mengatakan bahwa itu bukan kematian biasa, melainkan kutukan susuk yang gagal. Seorang pemandu karaoke senior berbisik sambil memeluk tubuhnya sendiri. Aku udah bilang dari dulu, jangan main-main sama susuk. Itu bukan buat manusia biasa, yang lain menimpali. Tapi katanya cuman untuk pengasihan, buat daya tarik aja. Kok bisa sampai kayak gini? Karena dia langgar pantangan, jawab yang pertama. Setiap susuk ada tumbalnya, dan kalau pantangan dilanggar, yang ditanam itu bakal balik minta bayaran. Aku pernah dengar cerita mirip di Surabaya. Perempuan itu juga tewas dengan jarum keluar dari kulitnya. Maya yang duduk di pojok ruangan hanya bisa menutup telinga. Semua suara itu menambah berat beban yang sudah ia pikul. Dalam pikirannya, wajah Dara yang tersenyum sebelum meninggal masih jelas. Ia merasa bersalah karena telah mengenalkan Dara pada dunia karaoke, dunia yang akhirnya menyeret sahabatnya ke jurang maut. Sore harinya, polisi memanggil Maya ke kantor untuk dimintai keterangan. Ruang interogasi dingin, bau kopi dan rokok menempel di udara. Seorang penyidik muda bertanya lembut, "Mbak Maya, Anda bilang semalam melihat sendiri tubuh korban mengeluarkan jarum. Bisa ceritakan lebih detail?" Maya menunduk, jemarinya gemetar di pangkuan. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Semuanya terjadi begitu cepat. Dia nangis di bawah bulan purnama. Lalu tiba-tiba badannya panas, berdarah, dan jarum-jarum itu keluar sendiri dari wajahnya. Aku lihat dengan mata kepala sendiri, jarum dari dalam tubuhnya." Tanya penyidik. "Tak percaya?" "Iya," jawab Maya. Suaranya lirih dan baunya seperti bunga melati yang busuk. Penyidik saling berpandangan, salah satunya mencatat, tapi wajahnya jelas menunjukkan keraguan. "Baik, Mbak, kami akan cocokkan dengan hasil visum." 2 hari kemudian, hasil visum keluar dan membuat semua orang terdiam. Tidak ada luka tusuk dari luar, tidak ada tanda kekerasan fisik, namun ditemukan sisa logam berukuran kecil di jaringan kulit korban. Sebagian sudah meleleh dan menyatu dengan daging. Hasil laboratorium menyebut logam itu mengandung campuran emas putih dan merkuri. Sesuatu yang sangat tidak lazim ditemukan dalam tubuh manusia. Polisi sempat mencoba melacak asal logam itu, tapi tak ada petunjuk. Maya kemudian teringat satu nama, Bu Sumi. Dukun yang dulu memperkenalkan susuk itu. Ia langsung memberitahu penyidik. Namun saat tim pergi ke rumah Bu Sumi di lereng gunung, mereka hanya menemukan gubuk tua terbengkalai. Dindingnya penuh coretan mantra, dan di tengah ruangan terdapat mangkuk tanah liat berisi sisa lilin hitam yang sudah meleleh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Warga bilang perempuan itu sudah pergi sejak seminggu lalu, kata salah satu petugas desa. Tapi anehnya, setiap malam Jumat, orang sering dengar suara perempuan ketawa dari arah rumah itu. Berita tentang kematian Dara pun menghiasi media lokal. Judulnya sensasional. Pemandu karaoke tewas misterius. Tubuhnya hangus dari dalam. Namun tak ada satu pun yang berani menulis tentang susuk atau dukun di baliknya. Semua berakhir di ranah gosip, dibisikkan dari mulut ke mulut. Golden Star akhirnya tutup permanen setelah kejadian itu. Banyak karyawan memilih pulang kampung atau pindah kerja ke tempat lain. Maya yang paling terpukul berhenti dari dunia malam dan kembali ke desanya dengan membawa trauma yang tak akan pernah hilang. Namun sebelum pergi, ia sempat kembali ke belakang gedung tempat Dara ditemukan. Di sana tanahnya masih menghitam dan berbau hangus. Di antara sisa pasir dan debu, Maya menemukan satu benda kecil berkilau. Jarum emas terakhir, utuh tanpa noda darah. Ia memungutnya perlahan, tapi jarinya terasa panas seperti terbakar. Dengan cepat, ia menjatuhkannya kembali ke tanah dan mundur ketakutan. Saat melangkah pergi, angin berhembus pelan membawa aroma samar melati busuk. Maya menoleh sekilas, dan di bawah sinar mentari yang mulai redup, ia melihat bayangan perempuan berdiri di sudut. Wajah rusak, mata kosong, bibir tersenyum miring. Itu Dara, atau sesuatu yang menyerupai dirinya. Maya menutup mulutnya agar tak berteriak dan berlari secepat mungkin menjauh dari tempat itu, meninggalkan di belakangnya suara lirih yang seolah memanggil. "Kecantikan itu kutukan, Mei. Jangan pernah kau cari lagi." Pagi setelah pemakaman Dara, suasana di Golden Star berubah drastis. Tempat karaoke yang dulu selalu ramai kini seperti kehilangan nyawanya. Lampu-lampu neon yang biasanya berkelip cerah kini terasa suram.
seolah menolak untuk bersinar. Beberapa karyawan berhenti bekerja, alasan mereka sederhana, takut. Sejak kematian Dara, banyak kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Maya yang masih terpukul dengan kehilangan sahabatnya, terpaksa mengambil alih tanggung jawab, mengurus tempat itu sementara. Namun setiap malam, ketika semua tamu sudah pulang dan musik berhenti, hawa dingin selalu menyelimuti ruangan. Kadang terdengar bisikan lirih di antara lorong, suara perempuan lembut, lirih tapi menusuk, "Aku masih di sini, Maya." Maya berusaha menepis pikiran itu. Ia menuduh dirinya halusinasi karena terlalu lelah, tapi kejadian-kejadian berikutnya membuatnya sadar bahwa ini bukan sekadar rasa bersalah atau imajinasi. Pada minggu ketiga setelah kematian Dara, pelanggan pertama yang datang kembali ke Golden Star adalah sekelompok pria muda. Mereka menempati ruangan yang dulu sering digunakan Dara. Salah satu dari mereka, seorang lelaki berambut panjang bernama Rico, memesan minuman dan meminta pemandu baru. Saat pemandu itu, seorang gadis bernama Lina, masuk ke ruangan. Suasana tiba-tiba berubah aneh. Musik berhenti tanpa sebab. Cermin di dinding berembun seperti ada napas yang mengembus di baliknya. Rico menatap kaca itu dengan wajah tegang. Lalu mendadak teriak, "Tadi aku lihat cewek!" Di cermin itu, katanya gemetar. Lina yang panik mencoba menenangkan, tapi saat menoleh, ia juga melihat sesuatu di balik pantulan kaca. Tampak bayangan seorang perempuan berambut panjang, mengenakan gaun merah, duduk di kursi sofa yang kosong di dunia nyata. Wajahnya rusak parah, seperti terbakar dari dalam, namun matanya memancarkan sorot sedih dan marah. Kabar itu menyebar cepat. Dalam hitungan hari, pelanggan mulai menghindari tempat itu. Bahkan para pemandu pun takut masuk ke ruangan tempat Dara dulu bekerja. Tapi anehnya, setiap malam dari dalam ruangan itu, terdengar alunan lagu pelan. Lagu favorit Dara yang dulu sering ia nyanyikan untuk pelanggan tetapnya. Maya mulai kehilangan kendali. Ia tak bisa tidur, wajahnya pucat, dan pikirannya dipenuhi rasa bersalah. "Aku harus ke Bu Sumi," bisiknya pada diri sendiri suatu malam. Tapi ketika ia mencari ke rumah dukun itu, di pinggiran kota rumahnya sudah kosong. Tetangga bilang Bu Sumi menghilang setelah berita kematian Dara merebak. Maya kembali ke karaoke dengan perasaan hampa. Malam itu, ia nekat masuk ke ruangan bekas tempat Dara bekerja. Lampu di dalam ruangan redup, hanya ada pantulan dirinya di cermin besar, yang dulu sering digunakan Dara untuk merias diri. Tapi saat ia menatap cermin itu lebih lama, bayangan lain muncul di belakangnya. Dara rambut panjangnya kusut, kulit wajahnya hitam terbakar, dan di sekitar bibirnya masih meneteskan darah hitam pekat. Dara menatap Maya melalui pantulan cermin dan tersenyum lirih. "Kenapa kau biarkan aku seperti ini, Maya?" Suaranya serak tapi jelas. Maya mundur, tubuhnya gemetar. "Dara, aku tak tahu semua akan seperti ini," jawabnya terbata. "Aku cuma ingin cantik, tapi mereka mempermainkanku. Mereka semua harus merasakan sakitku." Tiba-tiba lampu padam. Hanya ada suara tawa kecil, seperti dari jauh tapi juga dekat di telinga Maya. Ketika lampu menyala kembali, Dara sudah hilang. Tapi di cermin itu, ada tulisan dari bekas Dara, "Kau ingin secantik aku." Sejak malam itu, setiap pemandu baru yang bekerja di Golden Star mengaku mendengar bisikan yang sama. Suara lembut di dekat telinga mereka dengan nada menggoda. "Kau ingin secantik aku." Beberapa menolak dan pergi dengan ketakutan, tapi ada satu yang menjawab ya sambil tertawa. Mengira itu hanya lelucon malamnya. Gadis itu bermimpi disuntik jarum emas ke wajahnya. Ia terbangun dengan jeritan. Wajahnya berdarah-darah. Jarum kecil benar-benar menancap di pipinya. Sejak kejadian itu, gadis itu menghilang tanpa jejak. Berita makin menyebar, polisi sempat datang lagi, tapi tidak menemukan bukti apapun. Satu persatu ruangan ditutup, dan akhirnya Maya memutuskan menutup Golden Star sepenuhnya. Ia tak sanggup lagi melihat tempat yang dulu penuh tawa, berubah menjadi neraka. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, Maya menatap sekali lagi ke arah cermin besar di ruangan Dara. Ia berharap semuanya akan berakhir setelah tempat itu ditutup. Tapi pantulan di cermin menunjukkan sesuatu yang lain. Dara berdiri di baliknya, kali ini lebih tenang. Wajahnya masih rusak, tapi matanya kosong. Ia tidak menatap Maya dengan marah, hanya menatap lurus, seolah menunggu sesuatu. Angin dingin berhembus, membuat rambut Maya berkibar.
Suara lirih terdengar, samar namun jelas. "Cantik itu. Harga yang mahal, Maya." Maya berlari keluar sambil menutup telinganya. Tapi suara itu tetap mengikutinya. Bahkan setelah gedung Golden Star resmi ditutup, penduduk sekitar sering melapor bahwa setiap malam Jumat, dari dalam gedung kosong itu, terdengar suara perempuan bernyanyi lembut, diiringi tawa lirih yang memecah kesunyian konon. Jika seseorang nekat menatap cermin di ruangan itu saat bulan purnama, bayangan Dara akan muncul di belakangnya, menatap dengan mata kosong yang dulu pernah bersinar penuh ambisi, dan jika seseorang menjawab bisikan lembut yang muncul setelahnya. Nasib mereka akan sama seperti Dara, cantik sekejap tapi hancur selamanya kini. Golden Star berdiri sunyi, ditumbuhi lumut dan debu. Namun di balik kaca yang retak di ruangan tengah, terkadang masih terlihat bayangan perempuan tersenyum samar, bibirnya bergerak tanpa suara. Seolah menunggu korban berikutnya yang berani menatap balik. Dan di balik keheningan itu, suara lembut terus bergema. "Kau ingin secantik aku?"